sengketa proses kerap mewarnai hajatan pesta demokrasi di tanah air. Dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Pemilu, Bawaslu berwenang untuk menyelesaikan sengketa proses tersebut. Lalu, bagaimana tahapan penyelesaian sengketa tersebut? Berikut tata caranya. Pada penyelesaian sengketa proses antar peserta dan penyelenggara pemilihan, pemohon adalah bakal pasangan calon atau pasangan calon. Sementara, termohon adalah KPU Provinsi atau KPU Kabupaten Kota. Permohonan penyelesaian sengketa dapat diajukan melalui dua cara, secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung, pemohon dapat mendatangi sekretariat Bawaslu terdekat maksimal 3 hari kerja sejak objek sengketa diterbitkan. Sedangkan, secara tidak langsung, pemohon dapat melakukan unggah dokumen melalui aplikasi website SIPS. Permohonan melalui aplikasi SIPS dapat mempermudah pengajuan permohonan tanpa harus datang ke sekretariat Bawaslu dalam waktu yang terbatas. Kedua, dapat menghemat waktu dan jarak tempuh agar objek sengketa tidak kadaluarsa. Dan terakhir, segala proses tahapan termonitor secara langsung oleh pemohon. Untuk unggah dokumen permohonan, pemohon terlebih dahulu melakukan pendaftaran menggunakan email aktif. Setelah itu, pemohon dapat login dan melakukan unggah dokumen seperti yang diminta oleh sistem. Berkas permohonan yang disiapkan antara lain surat permohonan, KTP dan identitas pemohon serta termohon, kedudukan hukum pemohon dan termohon, objek sengketa, alat bukti, serta syarat lainnya sesuai dengan yang tertera pada Pasal 3 Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020. Sesudahnya, pemohon akan menerima tanda bukti penerimaan berkas permohonan yang dikirimkan oleh SIPS melalui email yang telah didaftarkan. Bagi pemohon, jangan lupa untuk mencetak tanda bukti tersebut. Ada beberapa hal yang perlu diingat oleh pemohon ketika mendaftar melalui SIPS. Yang pertama, pastikan jaringan internet di wilayah Anda stabil. Yang kedua, pastikan selalu mengingat email dan kata sandi yang didaftarkan. Ketiga, semua berkas yang diunggah harus lengkap dan sah. Dan terakhir, harus rajin memantau email dan website. Terakhir, pemohon diwajibkan untuk tetap membawa berkas hard copy dan soft copy ke sekretariat Bawaslu terdekat maksimal 1 hari sejak unggah dokumen via SIPS dilakukan. Cara pengajuan permohonan kedua yaitu dilakukan secara langsung. Dalam hal ini, pemohon dapat langsung datang ke sekretariat Bawaslu terdekat. Dalam pengajuan permohonan secara langsung, pemohon wajib untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu menggunakan masker, menggunakan hand sanitizer, dan menerapkan social distancing. Pemohon juga diwajibkan membawa berkas hard dan soft copy sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, maksimal 3 hari kerja sejak objek sengketa diterbitkan. Seluruh berkas diserahkan kepada staf penerima permohonan. Jika sebelumnya mendaftar melalui SIPS, tunjukkanlah juga tanda terima yang diberikan oleh sistem. Setelahnya, petugas akan memberikan tanda terima yang baru atas berkas yang sudah diserahkan. Untuk waktu penyerahan berkas adalah pukul 8 hingga 4 sore pada hari pertama dan kedua. Sedangkan pada hari ketiga dapat dilakukan dari pukul 8 hingga pukul 12 malam waktu setempat. Berkas yang diajukan secara online maupun offline akan diverifikasi syarat formil dan materialnya melalui pleno maksimal 1 hari kerja sejak dokumen diserahkan oleh pemohon atau kuasa hukumnya. Setelah pleno, akan ada 2 kemungkinan. Yang pertama, berkas pemohon ditolak atau berkas pemohon diterima. Apabila berkas dinyatakan lengkap,
maka permohonan akan diregister. Apabila berkas ditolak, hal ini diakibatkan oleh dua hal. Yang pertama, objek sengketa adalah objek yang dikecualikan atau sudah kadaluarsa, atau kedua, berkas tidak lengkap. Apabila alasan penolakan adalah poin nomor 2, maka Bawaslu wajib memberitahu pemohon maksimal 1 hari kerja sejak pleno dilakukan. Pemohon dapat melakukan perbaikan maksimal 3 hari kerja sejak berkas dinyatakan tidak lengkap. Jika berkas tidak lengkap juga setelah masa perbaikan, maka permohonan tidak dapat diregister. Apabila berkas permohonan dinyatakan lengkap, maka Bawaslu akan menyusun jadwal musyawarah maksimal 2 hari kalender dan melakukan pemanggilan kepada para pihak. Tahap musyawarah pertama bersifat tertutup dan hanya dihadiri oleh pemohon dan termohon. Musyawarah tertutup ini dilakukan maksimal 2 hari kalender dengan pimpinan musyawarah paling sedikit 1 orang dari anggota Bawaslu. Apabila musyawarah tertutup mencapai kesepakatan, maka Bawaslu akan menyusun berita acara kesepakatan melalui rapat pleno. Sedangkan, apabila musyawarah tertutup tidak mencapai kesepakatan, maka akan dilakukan musyawarah terbuka. Pada musyawarah ini, pemohon dan termohon dapat menghadirkan saksi serta alat bukti masing-masing. Setelah seluruh tahapan musyawarah selesai, maka Bawaslu menyusun putusan. Putusan tersebut dapat berupa pengabulan seluruhnya atau sebagian permohonan. Bawaslu juga dapat tidak mengabulkan permohonan atas berbagai pertimbangan. Kemudian, salinan putusan akan disampaikan kepada para pihak maksimal 2 hari kerja sejak tanggal putusan dibacakan. Jika dikabulkan, maka KPU wajib menindaklanjuti putusan maksimal 3 hari kerja sejak dibacakan. Jika permohonan tidak dikabulkan, maka pemohon dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara maksimal 3 hari sejak dikeluarkannya putusan Bawaslu. Apabila permohonan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara juga ditolak, maka pemohon dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Apakah Anda memiliki pertanyaan? Jangan segan hubungi kami ya.